Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mellow ya? Saya nggak melihat semangat bahwa ini tanggal 26 Juli adalah sebagai hari mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Yudi Amsoni, atau kalau di media sosialnya Yudi Sengak. Sengak banget emang. Saya lahir tanggal 24 Juni tahun 1977. Saat sekolah itu tahun 90 saya dijuluki Sengak, itu Yudi Sengak, karena saya salah satu murid yang nakal. Bahkan kepala sekolah tak kunciin di dalam WC itu. Saking nakalnya. Dan saya hobi balap motor. Balap motor sampai patah kaki, patah tangan. Nakal. Jadi seorang pembela lingkungan itu nggak ada cita-cita, nggak ada sekolahnya, nggak ada. Secara logika anak saya bilang, ayah nggak pantas jadi pejuang lingkungan, ayah bandel kok, ayah nakal kok, ayah perokok berat. Bahkan saya kalau di ruangan gini bolak-balik ke bawah ngapain, ngerokok. Secara nggak masuk nalar gitu, aktivis lingkungan kok ngerokok gitu. Bapak Ibu, bagaimana kondisi mangrove saat ini? Khususnya di Belitung Timur di tempat saya. Lagi sakit, lagi nggak baik-baik aja. Di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, mangrove ini ancamannya bukan hanya pertambangan ilegal, tapi tambak udang, alih fungsi lahan, perkebunan sawit, cottage, hotel, pemukiman, belum lagi abrasi. Pemanasan global yang terjadi saat ini bukan hanya mengikis pulau-pulau yang ada di sekitaran Bangka Belitung, bahkan hampir di seluruh Nusantara. Tak pinjem tasnya nih Lucy. Ini bukan plastik ya teman-teman, ini bibit beneran nih dari Papua. Saya mau tanam ini nanti di Bangka Belitung. Ya, bicara mangrove itu bicara bumi. Propagul ini saat tadi saya pegang sebelum saya naik panggung, dia punya orang tua juga di Bangka Belitung. Saat biji mangrove ini jatuh ke air sungai, sekian menit, jam, hari, keluar ke muara, ke lautan, terombang ambing, sekian minggu. Di saat kata Allah, kamu hidup bibit ini di pulau ini, hidup dia. Itulah mangrove, itulah sejatinya kita bangsa Indonesia. Mangrove satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau mangrove Papua sakit, sedih, mangrove di Bangka Belitung ikut sakit, ikut sedih. Mangrove Kalimantan ikut sedih juga. Penyebab kerusakan ini banyak sekali hutan mangrove. Kalau untuk di Belitung Timur ini illegal mining yang paling masif. Jadi ditebangi, kayunya nanti diambil untuk kerangka ponton-ponton tambang ilegal, akarnya ditombak, disedot pakai mesin, ngambil timahnya, tiling tambangnya nanti menutupi si akar-akar mangrove, mati. Jadi kalau lihat dari citra satelit saat ini mungkin makin parah. Dan hutan yang masih hijau dari citra satelit ditembak hijau, tapi dalamnya kopong karena ditombak pakai tambang rakyat oleh masyarakat yang sebetulnya nggak ngerti, edukasinya yang kurang. Mindset yang tertanam oleh oknum-oknum masyarakat penambang itu kalau nggak nambang nggak makan. Ini menjadi dilema, ini menjadi tugas bareng-bareng pemerintah daerah, provinsi dan pusat bagaimana merubah mindset ini sehingga pengerusakan ini tidak terus berjalan. Timah di Bangka Belitung ini semakin menipis, sisa-sisa yang adanya tinggal di hutan-hutan mangrove, di sungai. Makanya ini tugas bareng-bareng, saya nggak akan mampu jaga ini sendirian sama Bu Lucy sama Bacok. Gak akan bisa.
Jadi teman-teman akademisi, adik-adik mahasiswa, adik-adik sekolah, lewat passion kita masing-masing, yuk kita selamatin nih mangrove. Karena mangrove adalah nyawa. Cara saya memperjuangkannya dulu itu 5 tahun yang lalu, saya posting nih pakai Facebook atau bikin YouTube. Illegal mining, illegal logging, turun ke lapangan, menghadapi ratusan penambang. Saking cintanya sama mangrove, resikonya nyawa pun pertaruhkan. Karena bagi saya membela mangrove ini bagian dari jihad. Karena saat usia 3 tahun, ayah dan ibu saya ke Pulau Belitung, ayah dan ibu mencari kepiting, udang, ikan untuk membesarkan saya. Itu udah masuk ke dalam badan saya. Hasil dari mangrove itu menjadi daging, menjadi tulang, menjadi darah, menjadi nadi di badan saya. Ini menjadi semangat, menjadi tanggung jawab. Saya nggak mau berkhianat dengan membiarkan mangrove di desa kami terus dibantai. Kita harus melawan. Dipersekusi, diintimidasi. Satu lagi bocoran. Didatengin mobil baru Bapak Ibu, Pajero Sport, baru ke rumah. Setelah saya melaporkan kegiatan illegal mining, logging yang luar biasa. Dan uang tebelnya segini, mungkin nilainya 100 jutaan mungkin ya. Pak Yudi izin, ini ada titipan dari bos kami, mobil baru, ini kuncinya, ini suratnya, ini duit. Tolong kasus yang kemarin Bang Yudi cabut. Saya jawab apa? Pak, maaf. Bapak salah alamat, mungkin bukan Yudi saya, silakan angkat kaki dari rumah saya. Sekelas saya yang nelayan, tawarannya mobil Pajero Sport. Bagaimana dengan oknum bupati yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana dengan oknum Kapolda yang enggak bertanggung jawab dengan amanahnya, dengan jabatannya? Bangsa ini sakit. Saya mengkritik artinya saya sayang. Saya ingin mengajak para pengambil kebijakan, para pemimpin, para orang yang mempunyai jabatan dan kuasa. Mangrove adalah nyawa, mangrove adalah kita semua dan mangrove wajib dilindungi. Bukan proyek, ini bukan urusan kerjaan proyek, selesai tinggal, bukan. Ini amanah. Ini bumi yang lagi sakit yang perlu kita semua untuk nyelamatin. Jangan kita buat kiamat mendahului keinginan Tuhan. Ayolah kita sadar. Siapa diri kita sebenarnya? Berpikir bahwa mangrove adalah bagian dari diri kita. Kemarin saya kaget tuh waktu BRIN, Bu Firni bilang mangrove ternyata 20 kali lebih hebat dari hutan hujan tropis. Gila saya bilang. Selama ini kita taunya 4 sampai 5 kali lebih baik ya. Ternyata 20 kali Bu. Harapannya juga untuk para pelaku illegal logging, para orang yang punya duit dan kekuasaan pembuka lahan bikin tambak udang atau tambak ikan, para pelaku illegal mining, kembalilah sadar. Bertaubatlah sebelum nanti dituntut nih sama mangrove. Karena bicara mangrove bicara ekologis, satu kesatuan dia. Kalau tempat, anggap nih panggung ini Pulau Belitung, pulau saya misalkan. Dari PT Timah, dari KLHK sama ESDM, ini ditambang nih Bang lokasi ini. Nanti direklamasi, ditanami kembali. Oke. Ini sama beda, enggak beda halnya. Saya pinjem motor Bapak. Pinjem motor Pak. Tak bawa. Saya kembalikannya tinggal kaca spionnya saja. Marah enggak yang punya motor? Marah Pak. Pulau Belitung ini diambil ini dijadikan daerah tambang mangrove-nya misalkan. Nanti direhabilitasi
direklamasi, ditanemin lagi. Enggak bedanya saya bilang tadi, saya pinjam motor, saya kembalikan tinggal kaca spion. Yang awalnya mangrove ini jenisnya belasan jenis, puluhan jenis. Mangrove sejati, mangrove ikutan. Di situ ada Rhizopora, Soneratia alba, ada Fasciolaris, ada Nipa, Bruguera, Granatum. Tiba-tiba negara PT Timah ataupun SDM mau nanemin dengan satu jenis ngegantiinnya. Kan gak bedanya saya pinjam motor, saya kembalikannya tinggal kaca spion. Marah yang punya motor. Tuhan juga marah saat manusia merasa paling pintar, kita ganti, nanti kita reklamasi daerah ini, kita tanami kembali. Bullshit. Saya katakan itu omong kosong. Dia tidak akan kembali menjadi motor yang utuh lagi. Artinya kita lebih baik mempertahankan, menjaga yang ada. Sehingga itu lebih jauh bermanfaat. Dan memang sejatinya harus seperti itu. Jadi Bapak Presiden juga jangan hanya memberikan ke BRGM rehabilitasinya. Tapi kewenangan untuk menjaga yang sudah ditanami, kasih dong kewenangan supaya bisa jagain. Kerjasama dong sama Panglima TNI, sama Bapak Kapolri, ini udah ditanemin nih sama masyarakat programnya BRGM. Targetnya tumbuh dong mestinya, bukan target tanam. Tanam 1000 pohon tinggal 1, syukur-syukur satunya hidup. Tanam 1000, jagain, kasih gaji masyarakat, kalau ada yang mati sulam, rawat lagi, kalau ada yang mati lagi sulam lagi. Yang matinya dikaji sama BRIN, apa penyebab matinya? Kuman, hama, gelombang atau apa? Ini namanya kolaborasi, sinergi. Inilah. Masa sih saya yang nelayan yang ngasih saran? Lah profesor ada, doktor ada, apa ada? Yang salahnya sebenarnya para peneliti, para dokternya, atau orang yang punya kebijakan kewenangan nggak denger nih dari para akademisi udah sampaikan. Ini jadi pertanyaan rakyat nih ditapak. Ini uang besar nih amanah, uang rakyat, bahkan uang titipan dari negara, berapa negara untuk Indonesia untuk dimanfaatkan agar ini tepat sasaran. Saat kita tidak mampu menjalankan amanah itu dosanya 2 kali lipat berarti, ya dosa sama bibit mangrove yang terlantar, dosa sama anggaran yang gak amanah tadi. Penutup terakhir dari saya, yang membuat saya kuat itu adalah salah satunya anak saya, sekarang dia hadir. Diri dong Kakak Nabila. Ya, kemudian ada Bunda Mangrove namanya. Bunda Mangrove itu pohon mangrove jenis Rhizopora stylosa, usianya 120 tahun. Kok Bang Yudi tahu usianya 120 tahun? Lah iya bisa, saya bisa ngobrol sama pohon. Ini serius. Karena saking bingungnya mau lapor kemana lagi pengerusakan, saya sampai di level itu, saya bisa ngobrol sama pohon mangrove, saya bisa ngobrol sama air yang keruh, saya bisa ngobrol sama kepiting, mereka maunya apa. Ini suara semesta, ini suara mangrove yang enggak baik-baik saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya tutup, simbolnya atau statement penutupnya adalah mangrove adalah nyawa. Selamat Hari Mangrove 26 Juli.